Masya Allah pemirsa, masih di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang disiarkan dari Masjid Al-Fatah Unisma di Bekasi, Jawa Barat. Dan masih dalam bahasan kita yakni mengenai iman sebagai obat penyakit hati yang paling aman. Kami akan kembali mempersilahkan ini para mahasiswa dan mahasiswi dari Unisma untuk bertanya kepada guru-guru kita. Dimulai dari penanya berikutnya, ini ada Mas Jidan ya. Silahkan Mas, boleh berdiri, sampaikan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustazah Muawanah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada Kiai. Saya sebagai anak muda nih, bagaimana peran doa dan zikir dalam memperkuat iman sebagai penenang hati? Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request khusus kepada Kiai, boleh silahkan dijawab ya Kiai ya. Bagaimana zikir itu bisa menjadi penenang hati serta doa? Silahkan Kiai. Jadi kita mau yang jawab ini. Peran doa dan zikir untuk nenangin hati itu adalah merupakan perintah Allah. Setiap manusia memiliki kekurangan. Kekurangan itu kita harus sadari dengan banyaknya meminta kepada Allah. Allah suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Hamba yang merasa dirinya kurang, dia harus meminta kepada Allah. Makanya orang yang paling sombong di alam jagat semesta, orang yang tidak mau berdoa. Jangan kesinggung kalau yang gak mau doa. Makhluk yang paling sombong di alam jagat adalah orang yang tidak mau berdoa kepada pencipta. Sebab merasa diri dia sempurna. Merasa diri kuat menghadapi realita kenyataan hidup. Akal apakah mampu bisa akan menjawab tantangan hidup kita? Enggak ada, Pak. Lihat orang-orang besar dari mulai Fir'aun, Namrud, akhirnya apa? Jatuh, mati, hancur dengan kesombongan mereka sendiri. Artinya ternyata lemah. Fir'aun yang sudah mengaku dirinya wa ana rabbukumul a'la. Depan manusia dia berkata, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Tapi dia mati, modar juga, Pak. Artinya apakah ada kelemahan? Nah, kelemahan kita tahu belajar dari situ dan semua manusia lemah. Kita memiliki yang namanya segala kekurangan. Tidak pernah akan rasa kecukupan. Apa yang kita minta, ingat, yang kita minta adalah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Makanya diajarkan ketika kita doa. Doa apa yang sering dibaca oleh Rasul? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang paling di Rasul suka. Kalau doa kita sukanya mudah-mudahan semoga urusan kita beres. Yang punya pacar biar pacarnya setia, yang usaha, yang dagang biar dagangnya lancar, yang kerja biar naik pangkat. Itu namanya maksain Tuhan. Anda berdoa tapi Anda mengintervensi Tuhan. Kita minta apa? Yang kita minta ridhonya Allah. Kalau sudah Allah ridho, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau sudah Allah ridho, yang kita enggak minta dikasih oleh Allah. Adik-adik remaja, para mahasiswa-mahasiswi, Anda yang tengah menempuh untuk hidup masa ke masa depan, yang lagi berjuang hari ini, berjuanglah dengan kemampuan kamu. Jangan tinggalkan doamu kepada Allah, kepada pencipta jagat semesta. Yang kau minta bukan cari kerjaan di masa depan dengan posisi gaji yang besar, tempat yang enak. Ya Allah, berikanlah keredoan Engkau saat kami berjuang menuntut ilmu. Kalau sudah Allah redho, insya Allah saya jamin besok dari Unisma akan melahirkan presiden-presiden yang adil dan bijak. Inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan, pasti di situ ada kemudahan. Makanya kita minta kemudahan buat apa yang menenangkan jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Doa menunjukkan kekurangan. Sekarang yang menunjukkan ketenangan jiwa supaya kita jangan labil, supaya hidup kita stabil. Ya Allah, yang namanya kita hidup menghadapi tantangan yang begitu besar, ujian yang begitu banyak. Bagaimana stabilitas kita? Tadi apa? Zikrullah, zikir yang banyak kepada Allah. Apa di antara zikir yang paling baik? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha
illallah. Banyak kalimat itu. Kalau saya buka tentang kalimat itu, menjawab bagaimana, apa yang besarnya, kita akan lebih bersandar. Begitu kita menghirup udara, melepaskan udara, yang menciptakan kita adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sandarkan dengan keyakinan kita segala-galanya. Udara, oksigen kita nggak pernah bayar sama Allah. Bumi kita nggak pernah bayar sama Allah. Nah ya ada ayatnya Pak. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Yang punya langit dan bumi adalah Allah. Wa razik, yang memberikan rezeki. Wa yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Nggak ada lagi yang lain. Begitu kita bersandar tadi dengan niat tawakal, pasrah kepada Allah, segala masalah yang datang kepada kita, walaupun pahit kita rasakan, udah kita sandarkan sama Allah. Ya Allah, begini sakitnya derita kau, aku didustai oleh kekasih. Kan tadi begitu problemnya. Ya dikhianati, dibohongin, tapi kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya nggak bisa membalas, biarkan dia menyakiti. Engkaulah yang tahu apa yang lakukan. Sekarang aku pasrahkan kepadamu. Insya Allah, Allah akan ganti yang lebih baik kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berzikir dan berdoa mengharap ridho Allah, insya Allah ketenangan kita harapkan dan jauh dari sikap sombong yang merupakan penyakit hati, begitu ya Kiai ya. Baiklah, selanjutnya penanya yang selanjutnya ini adalah Kak Mutiara ya, boleh berdiri sampaikan pertanyaannya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya, ketika ujian hidup terasa berat dan kita merasa bahwa ujian tersebut melampaui kemampuan kita, bagaimana kita caranya untuk menenangkan hati dan menjaga iman? Karena kita juga tahu bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi kemampuannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mutiara. Ustazah silahkan boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Mutiara tadi bertanya, sebenarnya sudah menjawab. Apa jawabannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberikan satu ujian kepada seseorang kecuali seorang itu akan mampu. Kadang kita diberikan ujian sama Allah. Ya Allah, saya nggak kuat dengan ujian ini. Ya Allah, begitu berat ujianmu. Kadang kan suka begitu ya. Tapi ternyata porsian ujian yang Allah kasih itu udah sesuai dengan kebisaan dan kemampuan kita. Kita ngelihat orang, oh dia diuji dengan kayak gitu kayaknya enak banget ya. Kita pengen nyobain ujian dia kayak begitu, belum tentu bisa kita menghadapinya. Contoh, teman kita diuji sama temannya lagi misalnya. Ya, dihianati, dibohongi, dicemoohkan dan lain sebagainya. Misalnya, ternyata dia bisa menghadapi itu dengan sabar, dengan keluasan hati. Nah, giliran kita ketika mencoba ujian yang pernah dicobain sama teman kita nggak bisa ngadepin, maka kita sedang menantang Allah. Kenapa menantang Allah? Karena kita nggak percaya dengan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian yang Allah kasih kepada kita itu sudah ditakerin. Maka sama-sama perkuatkan iman bahwa ujian yang Allah kasih biidnillah, satu atas izin Allah. Yang kedua, Allah akan ganti dengan berlipat-lipat kebaikan atas ujian itu. Kata Nabi SAW, selalu ada kebaikan di setiap ujian yang kau cobain. Allah akan berikan semua persoalan hidup kita dengan jalannya masing-masing. Allah kasih segala kesempitan asalkan kita wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Allah kasih jalan keluar, Allah gampangin urusannya asalkan kita pasrahin apa yang udah menjadi kehendaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pasrah kepada Allah, percaya dan yakin kepada Allah ya. Itu kuncinya ya Ustazah ya. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Mutiara. Dan pemirsa, nanti masih ada satu segmen kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama dengan guru-guru kita. Jadi tetap bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.
Ya pemirsa, iman adalah jangkar ketika hati kita diterpa badai. Saat dunia terasa riuh, imanlah yang membuat hati kita tetap terasa teduh. Semoga dengan menyimak Majelis Ilmu Damai Indonesiaku pada hari ini, keimanan kita kepada Allah bisa meningkat dan hari-hari kita bisa terasa lebih ringan dan lebih tenang dengan keimanan yang semakin kuat. Amin amin ya robbal alamin. Dan pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan program Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita tutup acara pengajian kita pada kesempatan sore hari ini dengan membacakan doa, dengan harapan dan iringan doa kita bersama. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni salah dan dosa kita, Allah mudahkan dan Allah lapangkan dan Allah berikan pula keringanan segala beban hidup kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wan nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa 'dhaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbi qanini bima razaqtani wa barik li fima ataitani wa qina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim atiqadana wasallimna wan najina min kulli afatib bala'id dunya wal akhirah. Nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar ra'ufur rahim. Rabbi ighfir lana dhunubana wali walidina kama rabbawna sigara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal khalqi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, sumaridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.